Di antara sekian banyak gereja yang tertutup karena keadaan di tempat ini, Tuhan Engkau menyatakan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Ada pujian pengagungan, ada tarian, ada tampilan anak-anak sekolah minggu, dan ada lilin yang terpasang di tangan. Kami sadar ini bukan setiap minggu harus kami lakukan, tapi biarlah Tuhan di momentum ini kami belajar memahami bahwa lilin yang terpasang di tangan kami tidak berbicara detik dan jam ini, tapi berbicara 12 bulan Tuhan melihara kami. 12 bulan di belakang kami dijaga Tuhan. Bapa, berkatilah setiap kami dengan firman, urapi nama-Mu, dan semua kami akan mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan berdiri di dalam Tidak apa-apa, anak-anak, tidak masalah, santai saja. Ini hari yang spesial. Seberapa kita yang ada dalam gedung ini, saya tentu percaya kita semua hadir karena satu panggilan Ilahi untuk kita bersama-sama dalam ibadah bersama-sama di tempat ini. Saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan yang terlalu lama. Saya hanya mengambil satu ayat Alkitab nubuatan tentang Yesus Kristus, Mika pasal 5 ayatnya yang pertama. Mika pasal 5 ayatnya yang pertama, Alkitab menulis, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat ini menjadi acuan pemberitaan firman di malam ini. Ini adalah nubuatan Nabi Mika berbicara tentang hadirnya Yesus di tengah-tengah kegelapan dunia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema yang saya angkat untuk Natal tahun ini adalah Peace from Home. Damai itu dari rumah. Negara kita digoncang, bangsa-bangsa digoncang, kerajaan-kerajaan digoncang. Tidak ada lagi seorang kepala negara, seorang raja, seorang pejabat yang hebat dan mampu menghadapi keadaan hanya dengan satu hal yang paling kecil yang seringkali tidak bisa dilihat dengan mata telanjang manusia, virus, bakteri, apapun namanya yang disebut penyakit itu. Tapi kemudian dia mampu mengubah seluruh tatanan dunia yang kelihatan hebat. Dunia yang kita lihat hari-hari ini begitu gemerlapan, tetapi kemudian oleh virus yang terlalu kecil ini dan tidak mampu deteksi oleh mata manusia, dia mampu merubah segala hal yang besar. Ingat, kehebatan yang sama dipertontonkan pada masa Yesus Kristus. Tatkala bangsa Romawi menguasai dunia dengan segala tekanannya, keagamaan Yahudi begitu kuat. Mereka begitu mengkristal dan berkata, tidak ada yang lebih kuat dari mereka menghadapi segala keadaan di dunia ini. Tetapi ingat,
ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia, maka mereka itulah yang kemudian tidak mampu menerima kenyataan. Mereka dalam tekanan yang besar. Yang saya maksudkan mereka itu adalah bangsa Yehuda, yang dalam tekanan mereka seakan-akan menjadi bangsa kelas 2 di bawah pemerintahan Romawi waktu itu. Tetapi ketika Yesus hadir, Yesus sedang menunjukkan satu nubuatan bahwa sesungguhnya bangsa yang ditentukan Tuhan, bangsa yang besar yang tidak terkalahkan itu selalu ada, cuma tidak kelihatan oleh mata mereka. Seringkali keagamaan, seringkali keberadaan kita tertutup dengan hal-hal yang sederhana, yang kecil di depan kita oleh karena kegagahan dunia ini. Ada begitu banyak orang tidak mampu melihat Natal damai yang sesungguhnya. Oleh karena apa? Oleh karena hal yang terlalu besar yang dipertontonkan oleh dunia ini. Natal seringkali dirayakan luar biasa, menyedot anggaran yang tidak sedikit. Mulai dari rumah, mulai dari tempat dimanapun, gereja, satu negara, dan apapun saudaraku. Saya melihat beberapa adegan, beberapa peristiwa yang tercipta menyambut Natal dengan anggaran yang begitu besar. Padahal berbicara damai, ini berbicara hal yang sering kali kita lewatkan dengan mata kita. Damai itu datang tanpa terdeteksi oleh mata manusia. Itulah yang dimaksudkan damai dari rumah kita. Damai yang dari rumah kita. Mungkin engkau berkata begini, rumah saya sederhana, saya tidak punya toples yang banyak, saya tidak punya aksesoris rumah, saya tidak punya fasilitas rumah yang mewah, saya tidak punya keluarga yang hebat, saya bukan seorang pejabat, saya bukan orang yang berpendidikan. Ada banyak hal dalam hidup kita menjadi alasan bahwa rumah kita adalah rumah seakan-akan tidak penuh dengan kedamaian. Tapi sejujurnya saya mau sampaikan bahwa damai itu dia hadir terlebih dahulu dari rumah kita. Damai yang hadir dalam rumah kita ini yang menjadi acuan untuk kita mampu merubah dunia yang gelap ini. Ketika Alkitab menulis, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, Tuhan telah menetapkan sejak purbakala bahwa sesungguhnya akan hadir seorang pemimpin, bukan dari bangsa yang besar di antara orang Israel, tetapi dari Betlehem. Bukan dari tempat yang mewah, yang hebat dan luar biasa, tempat yang terkecil. Sebab itu mari sebagai hamba Tuhan, saya rindu untuk kita renungkan tentang damai. Alkitab menulis begini, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Damai berbicara tentang pemerintahan. Damai bukan perasaan. Damai itu berbicara tentang pemerintahan. Kalau berbicara pemerintahan berarti ada kekuasaan di dalamnya. Hal yang pertama yang perlu kita mengerti damai itu, engkau harus berkuasa. Engkau harus berkuasa menghadapi tekanan apapun di dunia ini. Dan itu dimulai dari diri kita. Ketika engkau mulai dari dirimu, tidak ada alasan untuk berkata begini, saya tidak mampu, saya bukan orang hebat, saya bukan siapa-siapa. Dunia sekarang ini sedang merajalela menghancurkan pribadi, siapapun tidak ada yang hebat. Beberapa Perdana Menteri mengundurkan diri, tidak mampu mengurus negaranya, berbicara tentang kesehatan di negara-negara. Beberapa pejabat
Karena mereka tidak mampu menghadapi tekanan. Mereka berkata, saya lebih baik mundur, saya tidak mampu menghadapi tekanan dunia ini. Tidak ada kekuasaan. Sebab itu saya mau katakan, dengar, kalau kita berbicara kekuasaan, tidak lagi berbicara tentang kepintaran manusia, tetapi berbicara tentang kehadiran Kristus dalam hidup kita. Seorang pria yang adalah suami, dia harus berkuasa. Berkuasa artinya apa? Menghadirkan damai dalam rumahnya. Seorang wanita yang adalah istri, dia harus berkuasa. Berkuasa apa? Menghadirkan damai dari rumahnya. Seorang anak mantu, dia harus berkuasa. Berkuasa apa? Menghadirkan damai dalam rumah tangganya. Jadi berbicara damai, bagaimana Allah memerintah kita di hati yang terkecil ini, tapi dia mau datang menjumpai kita. Kita lihat hal yang kedua, dikatakan begini, ketika damai itu memerintah, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Dia ada, maka dia ada. Dialah Allah kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu apa? Dia menguasai zaman. Dia menguasai setiap periode-periode. Dia menguasai setiap keadaan dan situasi. Dia menguasai dalam segala hal untuk menentukan bahwa sesungguhnya dialah yang berkuasa. Dunia sedang membatasi kita, memberikan kepada kita informasi pandemi COVID-19 diprediksi kurang lebih 10 tahun ke depan belum selesai oleh WHO. Dunia menakuti kita dengan fase waktu-waktu yang sangat menekan kita, dan kita nggak ngerti. Katanya ada lagi virus yang lain yang mirip dan lebih berbahaya dari COVID-19 dan sebagainya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan dunia sedang membuat kita ketakutan. Seakan-akan waktu yang kita hadapi di hari-hari ini adalah waktu yang sangat mencekam, membuat kita kehilangan kesempatan berpikir lebih panjang, berpikir untuk maju, berpikir untuk lebih baik ke depan. Ingat, sang damai itu sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala, dan sampai kapanpun dia selalu ada untuk kita. Jadi berbicara damai yang terakhir, berbicara kehadiran Tuhan yang tanpa batas. Dia tidak dikuasai oleh situasi, waktu apapun. Pegang itu. Semua negara sedang mempersiapkan diri untuk vaksin. Indonesia, saya dengar tahun depan beberapa negara Inggris lebih dulu di tanggal 11 Desember dimulai dengan orang tua yang umur 93 tahun. Dia divaksin yang pertama di seluruh dunia, umur 93 tahun. Beberapa pejabat menganjurkan di Indonesia yang lebih dulu divaksin itu pejabat, baru masyarakat, biar menimbulkan kepercayaan. Jadi pejabat-pejabat yang lebih dulu divaksin, karena ada tumpang tindih dalam pemberitaan. Saya katakan vaksin ini masih uji coba. Ada beberapa model vaksin, kurang lebih ada 6 atau 5 dengan harga yang berbeda-beda. Kalau kok cuma satu, tapi dibikin harga yang berbeda-beda. Ada yang paling murah cuma ratusan ribu, ada yang mahal berjutaan. Kali ini berkati Tuhan. Kalau ditanya kepada saudara, ini vaksin ini menentukan mau pilih harga berapa? Kamu tanya. Kalau pilih baju di Cabo, cari paling murah, kan begitu. Kalau pilih di Sentro atau di mana, di Matahari kayak kan dulu lah Matahari, yang sekarang nggak tahu toko apa kan begitu. Jadi saudara cari pasti yang paling murah baju supaya bisa pakai itu saya. Cari diskon paling besar. Kalau vaksin
pasti orang tanya, yang terbaik mana? Mahal, enggak apa-apa. Daripada cari itu murah, lagi pecucu kirim mana, kan begitu. Nah, ini cuma seumpama, kan begitu. Ngeri. Orang-orang dikejar oleh rasa takut. Orang bilang ini zaman yang sangat menyedihkan. Dengan Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah ada sejak dahulu kala. Amin. Dia tidak pernah dibatasi oleh keadaan apapun pegang itu. Jadi damai itu dimulai dari rumah. Kalau dikatakan dimulai dari rumah, berarti mulai dari diri kita sendiri. Tebarkan damai di orang sekitar kita. Jika rumahmu damai, saya percaya isu apapun yang menghantam kita tidak akan membuat kita undur dan takut. Amin. Isu apapun yang menghantam kita, kita ada di tahun ini. Kadang saya melihat anak-anak saya keluar langsung tidur dan sebagainya. Jujur saudara, umur saya belum terlalu tua. Kan kita dibandingkan dengan oma-oma di sini udah 70, 80 dan sebagainya. Tapi saya sudah lihat anak saya setelah mereka tidur, waduh, mereka hidup di masa yang sangat-sangat menantang. Masa yang sangat sulit, yang serba tidak menentu. Saya nggak ngerti masalah apa lagi. Ini baru virus yang tidak kelihatan sudah seperti ini. Ada hal-hal apa lagi yang terjadi? Diprediksi di akhir tahun ini, akhir-akhir tahun akan ada bencana-bencana yang besar karena terjadi perubahan iklim, badai, banjir di mana-mana, gempa dan sebagainya. Nggak selesai-selesai kalau kita mikir masalah itu. Tapi ingat, damai harga mati. Amin. Damai itu dimulai dari diri kita. Sebab itu, dua hal ini perlu kita pegang. Damai berbicara tentang kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Jika Dia berkuasa, tidak satu kuasa apapun yang dapat menghancurkan kita. Amin. Kekuasaan Tuhan itu jelas memerintah dalam hidup kita di hati yang kecil ini. Yang kedua, damai itu tidak ada batasannya. Dia mampu menembus segala macam situasi. Dia mampu menembus segala macam keadaan di waktu yang sulit sekalipun. Orang bilang 2020, apalagi 2021 lebih menakutkan. Jangan takut. Damai selalu ada dalam hidup kita. Dan damai itu dari rumah kita bawa ke tetangga kita, bawa ke orang sekitar kita, maka dunia ini akan dikuasai oleh damai Kristus. Dia yang memerintah, Dia yang berkuasa sampai selama-lamanya. Kita bertepuk tangan yang baik. Berdoa, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, malam ini dalam menjadi malam yang luar biasa di dalam Engkau. Berkati firman, berkati Tuhan. Kami percaya damai itu ada dalam hidup kami, hadir di tempat yang terkecil dalam diri kami, lubuk hati kami yang paling dalam. Tapi Dia berkuasa menguasai kami, menguasai rumah kami, menguasai bangsa kami. Damai itu ada dan tidak akan terbendung oleh waktu kapanpun, karena Dia sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Damai yang Kau berikan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan, terlalu cukup bagi kami. Roh Kudus berkati setiap kami yang hendak mendengar firman, melakukannya. Sebentar kami pulang, kami percaya damai itu kami pegang dalam hidup kami dan sangat berkuasa menghadapi tahun yang akan datang sekalipun. Kami percaya damai terus memerintah kami, membuat kami kuat, mampu menghadapi segala keadaan dalam
kerajaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang hendak memberi dengan cinta dan syukur. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama